Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keajaiban-keajaiban dalam surat Yusuf yang Allah kisahkan, kisah surat Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam satu surat yang full isinya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun terkait dengan keajaiban-keajaiban tersebut, maka yang pertama kita bahas adalah keajaiban-keajaiban terkait surat itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun terkait dengan surat Yusuf itu sendiri, bahwasanya ada keajaiban-keajaiban di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya surat Yusuf Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di fase Mekah. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Tujuannya di antaranya adalah untuk tasliyah, untuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang Quraisy, bahkan dimusuhi oleh kerabat terdekatnya seperti pamannya Abu Lahab, ya. Dan secara umum dimusuhi oleh sukunya sendiri, suku Quraisy. Maka tentu hal ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkata dalam Al-Qur'an, ya, wala tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas mereka. Itu ketika orang-orang Quraisy tidak mendapat hidayah dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersedih. Maka Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surat Yusuf. Yang di mana dalam kisah surat Yusuf, Nabi Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri. Dimusuhi oleh kakaknya sendiri, bahkan dijauhkan dari ayahnya, bahkan dijual jadi budak. Maka ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, bahwasanya bukan beliau saja yang dimusuhi oleh kerabatnya. Telah lalu di antara para anbiya, di antara para nabi, ada nabi yang dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara yang menakjubkan dari surat Nabi Yusuf, surat ini turun di fase Mekah, ya. Dan kita tahu Nabi SAW di Mekah tidak berinteraksi dengan Yahudi, tidak berinteraksi dengan Yahudi, karena Yahudi baru ada di Madinah. Rasulullah SAW baru berinteraksi dengan mereka ketika Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Namun meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah bisa baca dan tidak pernah bisa tulis. Allah mengatakan engkau tidak pernah bisa baca dan engkau tidak pernah bisa tulis. Seandainya kau bisa baca dan tulis, tentu ahlul batil akan ragu, ya. Nabi SAW, sumber informasi yang masuk kepada dia tentang kisah Nabi-Nabi Bani Israel tidak ada. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah membaca Taurat maupun Injil, dan beliau tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Namun ternyata bagaimana bisa beliau mengkisahkan kisah Nabi Yusuf dengan begitu detail, sampai ada hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak terdapat dalam Bible, ya, tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi. Karena yang memberi informasi kepada Nabi tentang kisah Yusuf alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Dari sinilah saya pernah dengar klip seorang Yahudi yang mengherankan akan hal ini. Dia mengatakan kita harus mengakui Muhammad ini dapat informasi dari Tuhan. Kok bisa demikian? Karena bagaimana dia berada di Mekah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah membaca Taurat dan Injil, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Kemudian dia bisa berinformasi kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf dengan informasi yang sangat lengkap. Bahkan ada sebagian informasi yang tidak ada dalam Bible, ya.
Ini menunjukkan Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dari mana dia tahu kisah Nabi Yusuf? Sementara Nabi Muhammad SAW gaulnya sama orang-orang Quraisy yang tidak tahu cerita tentang ahlul kitab. Ini di antara keajaiban surat Yusuf yang membuktikan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keajaiban surat ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, siapa yang baca surat ini maka akan berkurang kesedihannya atau akan hilang kesedihannya. Padahal kisah Nabi Yusuf alaihissalam kalau orang baca bisa bikin menangis ya. Kisah tentang dia terpisah dari ayahnya, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sampai begitu sedih sampai kemudian matanya buta, di mana Nabi Yakub berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku dan deritaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan Umar ketika membaca surat Yusuf beliau berhenti pada ayat ini dan beliau menangis. Ya. Tetapi meskipun kisah Nabi Yusuf ini ada tangisan di dalamnya dan betapa banyak orang menangis kalau baca surat ini. Namun siapa yang bacanya akan mengurangi kesedihannya. Akan mengurangi apa? Kesedihannya. Membaca surat Yusuf adalah pelipur lara. Secara umum Al-Qur'an adalah pelipur lara, mengurangi kesedihan, ya. Sebagaimana dalam doa yang panjang yang Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma inni abduk ibnu amatik dan seterusnya ya. Sampai kemudian Nabi mengatakan antajal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai rabi'a qalbi, yaitu sebagai penyejuk hatiku, kemudian wa nura sadri sebagai cahaya pada dadaku, wa jalaa huzni dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba ghammi dan untuk menghilangkan gundah gulanaku. Al-Qur'an secara umum ya mengurangi kesedihan, terutama surat Yusuf alaihissalam. Siapa yang baca dengan tentunya membaca sambil memahami maknanya, mengerti terjemahannya, apalagi memahami tafsirnya, maka dia akan berkurang kesedihannya. Dan betapa butuh kita untuk membaca surat Yusuf. Karena dalam kehidupan ini ujian selalu datang silih berganti, yang sering terkadang membuat kita bersedih. Di antara pelipur lara yang terbaik adalah seorang membaca kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, maka akan mengurangi kesedihannya. Di antara keajaiban surat Yusuf itu sendiri, surat ini meskipun seorang sudah memahami alur ceritanya dari awal sampai akhir, bahkan sudah hafal suratnya, namun tidak pernah bosan untuk membacanya. Dan itu di antara keajaiban Al-Quran secara umum. Tetapi surat Yusuf adalah surat yang suka untuk dibaca oleh para penghafal Quran. Tanyakan kepada para penghafal Quran, di antara surat yang mereka suka baca surat apa? Yusuf. Dan tidak membosankan. Padahal sudah tahu ceritanya, ceritanya awal sampai akhir. Kalau kita ambil novel, kita baca sekali sudah paham, dua kali sudah paham, tiga kali kita buang. Kita enggak mau baca lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Tapi surat Yusuf alaihissalam kalau kita baca berulang-ulang, meskipun sudah hafal, meskipun sudah tahu ceritanya, tidak akan pernah bosan untuk membacanya. Ini di antara keajaiban Al-Quran secara umum dan terkhususkan surat Yusuf alaihissalam. Kemudian di antara menakjubnya surat Yusuf, Allah sifati surat Yusuf dengan ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, itu dengan kami mewahyukan kepada engkau Al-Qur'an kepadamu. Para ulama secara umum ada dua pendapat tentang makna ahsanal qasas. Karena al-qasas sendiri bisa diartikan sebagai masdar, yaitu ahsana al-ikhtisas, atau diartikan sebagai maf'ul bih, yaitu ahsana ma yuqassu bihi, atau ahsana al-qasas. Adapun makna pertama, makna al-masdar, kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, yaitu kami wahyukan kepada engkau pengkisahan terbaik. Pengkisahan terbaik. Bahwasanya ketika Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW yang boleh kita baca,
itu adalah pengkisahan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna ini menunjukkan bahwasanya kisah terbaik tidak terbatas pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi seluruh kisah yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an semuanya terbaik, karena yang mengkisahkan siapa? Allah. Maka Allah akan mengkisahkan dengan pengkisahan terbaik. Jadi dia masdar, menunjukkan perbuatan mengkisahkan. Ini pendapat pertama, dan ini dalilnya juga ada. Yang pertama Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepada engkau pengkisahan terbaik dengan Al-Qur'an yang kami wahyukan kepadamu. Artinya seluruh kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah terbaik, tidak terbatas pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di akhir surat Yusuf Allah berfirman tentang wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi. Allah sebutkan bahwasanya tentang Allah mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bukan cuma Nabi Yusuf saja, tapi banyak nabi yang Allah sudah utus. Kemudian di akhir surat Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh pada kisah mereka, maksudnya kisah para nabi. Kisah para nabi ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka haditha yuftara, bukanlah kisah fiktif tetapi kisah yang nyata. Ini menguatkan pendapat pertama bahwasanya yang dimaksud dengan ahsanul qasas maksudnya pengkisahan yang terbaik, dan seluruh kisah dalam Al-Qur'an semuanya terbaik. Di antaranya Nabi Yusuf, di antaranya kisah Nabi Musa, di antaranya kisah Nabi Nuh, tetapi keterbaikannya dari satu masing-masing punya sudut pandang tersendiri. Ditinjau dari kisah tertentu maka Nabi Yusuf terbaik, ditinjau dari kisah tertentu kisah Nabi Nuh yang terbaik. Pelajaran tertentu dari kisah Nabi Musa alaihissalam, masing-masing punya cerita yang terbaik karena dikisahkan dan didesain dan dibuat ceritanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala cerita tersebut, dan Allah mendesain cerita tersebut membawakan banyak faedah yang luar biasa. Padahal kisah nyata. Kisah nyata. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan ahsanal qasas adalah kisah yang terbaik. Al-qasas terkadang maknanya maf'ul bih. Al-qasas maksudnya ma yuqassu, yang dikisahkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah mereka. Kisah mereka bisa diartikan dengan kisah, ya, maknanya maf'ul bih. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qassa alaihi al-qasas, ketika Nabi Musa bercerita al-qasas kepada calon bapak mertuanya. Di sini al-qasas maknanya kisah. Maknanya apa? Kisah. Maka pendapat kedua cenderung bahwasanya kisah terbaik kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah banyak, tapi kisah yang terbaik kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya, apakah kisah Nabi Yusuf kisah yang terbaik, ataukah dia kisah terbaik dari satu sisi, sementara kisah para nabi lain juga yang terbaik? Intinya dia salah satu dari kisah-kisah yang terbaik. Tapi kenapa dikatakan kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik? Karena faedah yang dikandung dalam kisah Nabi Yusuf sangat banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih dari 1000 faedah dalam kisah Nabi Yusuf. Lebih dari 1000 faedah dalam kisah Nabi Yusuf. Dan faedah tersebut mutanawwi'ah, variasi luar biasa. Terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kekeluargaan, hubungan sosial, ya. Terkait dengan macam-macam ya faedah-faedah tersebut, ya. Tentang akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana memaafkan, bagaimana kesabaran, bagaimana kejujuran. Faedah variasi, ya. Faedah tentang takbir mimpi, faedah tentang hasad, banyak faedah dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian juga dalam kisah tersebut terjadi perubahan-perubahan hal yang variatif, ya. Dari tadinya berkumpul bersama, kemudian berpisah. Nabi Yusuf tadi bersama bapaknya, kemudian apa? Berpisah. Kemudian happy ending, terakhirnya ketemu lagi. Tadinya merdeka, Nabi Yusuf kemudian dijual menjadi apa? Budak. Akhirnya menjadi penguasa. Dari merdeka di penjara. Dari penjara menjadi penguasa. Dari penjara menjadi apa? Penguasa. Ya. Kemudian
dari bermusuhan menjadi persaudaraan. Ya. Banyak ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi Yusuf terakhir menikah dengan Zulaikha. Dari hampir diajak berzina kemudian jadi hubungan suami istri. Tentu tidak ada dalilnya, tapi ini pendapat sebagian apa? Ulama. Intinya Allah mensifati kisah Nabi Yusuf dengan ahsanal qasas. Mau kita artikan pengkisahan terbaik atau kita artikan kisah terbaik, maka kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang menakjubkan. Baik. Ini terkait dengan surat Yusuf itu sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang contoh-contoh keajaiban-keajaiban yang ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengkisahkan tentang bagaimana ajaibnya hasad. Hasad itu kalau sudah masuk dalam seorang, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Lihatlah bagaimana Yusuf dan kakak-kakaknya. Mereka adalah anak-anak seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketika itu tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah seperti Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub tentu mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Namun Allah mentakdirkan bahwasanya kakak-kakaknya hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya hasad tersebut mengantarkan mereka untuk hampir membunuh Nabi Yusuf. Mereka diskusi, kata mereka, uqtulu Yusuf aw yatrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kata mereka, bunuh saja Yusuf. Ini opsi pertama, bunuh dia. Opsi kedua, buang dia ke tempat yang jauh yang tidak akan ayah kita melihatnya lagi, supaya kalau ayah kita tidak lihat dia lagi, dia akan fokus cinta sama kita. Itu padahal adik mereka apa? Sendiri. Adik mereka satu ayah. Bagaimana hasad luar biasa menjadikan mereka akhirnya berbuat zalim sampai ingin membunuh adiknya. Akhirnya di antara mereka ada yang menasihati, la taqtulu Yusuf. Jangan ambil opsi pertama. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitu ba'dhu sayyarati in kuntum fa'ilin. Kalau memang kita harus memisahkan Yusuf dari ayahnya, maka jangan dibunuh, cukup dimasukkan dalam sumur. Semoga ada orang-orang yang mengembara atau musafirin yang akan mengambilnya. Dan itulah hasad. Hasad kalau sudah masuk dalam hati seorang, maka dia bisa melakukan apa saja yang menakjubkan. Lihatlah bagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Sampai dia nekat masuk neraka, yang penting dia puas ya menyesatkan Adam, ya. Kenapa? Dia tidak ingin Adam lebih hebat daripada dia. Dia hasad. Bagaimana ada pendatang baru namanya Adam alaihissalam, tiba-tiba penghuni lama suruh sujud kepada pendatang baru tersebut. Iblis tidak kuat ketika ada pendatang baru yang dia harus sujud kepada pendatang baru tersebut. Dia tidak kuat. Maka dia pun hasad. Kemudian dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu membangkang perintah Allah taruhannya adalah api neraka. Namun dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dia tidak minta ampun, ya Allah ampuni saya. Enggak, dia tetap bertahan meskipun harus masuk dalam neraka jahanam. Bahkan dia ingin mengajak anak turunan Adam semuanya masuk neraka bersama dia. Hasad menakjubkan, menjadikan iblis rela untuk dibakar, kekal dalam neraka demi dia melampiaskan hasadnya tersebut. Demikian juga Allah sudah kisahkan tentang Kabil dan Habil, yang akhirnya Kabil hasad, akhirnya membunuh adiknya sendiri Habil. Dari sini saya pernah ditanya oleh seorang tentang seorang wanita atau laki yang disihir oleh saudara kandungnya, sehingga dia tidak bisa, dia tersantet. Maka saya tanya sama penanya, siapa yang santet dia? Saudaranya, Ustaz. Tahu? Iya, saudaranya, saudara kandungnya. Bahkan saudara kandungnya lulusan pesantren. Kok bisa? Karena dia hasad. Subhanallah. Orang kalau sudah hasad, meskipun kakaknya atau adiknya, dia bisa santet. Padahal dia tahu santet adalah apa? Syirik. Sebagaimana tentunya saudara-saudara Yusuf tahu bahwasanya membunuh itu dosa besar, atau memisahkan anak dari ayah dosa besar. Namun hasad membuat mereka bisa melakukan demikian. Maka waspada dengan penyakit hasad,
karena penyakit hasad, penyakit yang menakjubkan. Yang menakjubkan. Sudah hasad sudah repot. Maka seorang berlindung dari hasad dan berlindung dari hasadnya orang. Min syarri hasidin idza hasad. Baik. Keajaiban yang kedua, bagaimana lolosnya Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan Imra'atul Aziz. Ini sudah sering disampaikan tapi saya ingatkan kembali bahwasanya Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha menggoda Nabi Yusuf dengan godaan yang luar biasa. Dan godaan-godaan tersebut disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi dan juga disebutkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. 10 godaan atau lebih terkumpul pada Yusuf. Luar biasa faktor-faktor penggoda tapi Yusuf bisa selamat. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa rawadatu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sang wanita yaitu Zulaikha atau Imratul Aziz merayu Yusuf alaihissalam, kemudian menutup seluruh pintu-pintu dan dia berkata, "Hai talak, silakan berzina denganku." Yusuf berkata alaihissalam, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku membalas kebaikan Rabbku dengan keburukan? Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang yang berbuat dosa tidak akan beruntung. Di antara dosa adalah berbuat zina, berbuat zulm li nafs, itu berzina. Walaqad hammat bih. Sungguh sang wanita Zulaikha sudah kebelet, syahwatnya sudah berkobar kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami ingin memalingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah termasuk dari hamba yang diselamatkan karena di antaranya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faktor-faktor yang menjebak Yusuf ketika itu banyak. Pertama, Yusuf alaihissalam asing. Dia kampungnya di mana? Di Palestina. Sekarang dia sedang digoda di mana? Di Mesir. Jarak antara Palestina dengan Mesir jauh sekali. Biasanya orang kalau di kampung orang lain nakal, nekat berbuat apa? Kenakalan. Tapi kalau di kampung sendiri enggak enak. Takut ketahuan orang tua, takut ketahuan kakak, takut ketahuan keluarga. Tapi kalau di kampung orang nekat mencuri, nekat. Sebagian orang kalau di tanah air baik-baik, kalau udah keluar nakal. Yusuf alaihissalam di antara faktor yang menggodanya, kalau dia pun bermaksiat enggak ada yang tahu. Kakaknya enggak tahu, adiknya enggak tahu, orang tuanya enggak tahu. Ini faktor penggoda tersendiri. Faktor penggoda yang kedua, Yusuf alaihissalam masih muda. Dan kita tahu syahwat anak muda tidak seperti syahwat orang tua. Orang tua ada syahwatnya, tapi syahwatnya sudah kendor, tidak seperti anak muda yang bergejolak. Ya. Sehingga ketika Yusuf digoda, syahwatnya tentu sangat mudah bergejolak, dan ini faktor ujian tersendiri. Makanya kalau ada orang tua yang berzina lebih parah daripada anak muda yang berzina. Rasulullah SAW pernah menyebutkan salah satu 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, Allah tidak memandang mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya usyaimitun zanin atau syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ini orang yang buruk. Kenapa dia dimurkai secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena faktor untuk maksiat sudah tidak ada. Dia sudah tua, syahwatnya tidak bergejolak. Lain halnya dengan anak muda. Anak muda berzina memang parah, tapi lebih parah kalau ada orang tua yang berzina. Artinya kondisi Yusuf masih muda alaihissalam. Ini faktor penggoda luar biasa. Kemudian di antaranya Yusuf sendiri ganteng. Kalau orang ganteng pede atau tidak? Pede. Kalau enggak ganteng enggak pede. Diganggu cewek malu-malu. Kalau ganteng diganggu cewek malah berhadapan. Karena dia pede, dia ganteng ya. Ujian berikutnya bahwasanya
yang menggoda adalah wanita sangat cantik karena dia disifat dengan imra'atul aziz. Istri dari orang terpandang di kota Mesir. Ada yang mengatakan suami Zulaikha adalah bendaharawan Mesir, menteri keuangan. Dan tidak mungkin menteri milih istri sembarangan. Kalau ada menteri pilih istri sembarangan tentu kalau jadi menteri pasti milih istri yang apa? Yang cantik. Jadi Zulaikha ini sangat cantik. Yang keberapa tadi? Yang kelima, Zulaikha sendiri menghiasi dirinya dengan kecantikan. Dalam sebagian qiraah, hi'tulak, aku telah, yaitu tahayyatulaka, aku telah menyiapkan diriku untukmu. Dia sudah cantik, dia hiasi dirinya untuk siap menggoda Yusuf alaihissalam. Kemudian faktor berikutnya, dia yang mulai menggoda. Dia yang mulai apa? Menggoda. Banyak laki-laki mungkin kuat imannya, tapi ketika wanita yang mulai menggoda, mulai dia goyang imannya. Yang mulai menggoda sang wanita. Faktor berikutnya yang keberapa? Berikutnya bahwasanya syahwat Nabi Yusuf juga mulai bergejolak. Allah berfirman, "Walaqad hammat bih", sungguh Zulaikha sangat kebelet kepada Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha. Yusuf juga syahwatnya mulai apa? Bergejolak. Manusiawi melihat wanita cantik di depan dia dan dia masih muda. Sebagaimana seorang lapar lihat makanan bergejolak enggak keinginannya? Bergejolak. Lagi lapar ada makanan enak ya pingin makan ya. Pingin makan. Lagi muda, lagi saatnya bergejolak. Tiba-tiba ada wanita di depan ingin menyerahkan diri. Cantiknya luar biasa. Cantik di atas kecantikan. Wa hamma biha, dan ini ujian lebih berat. Beda kalau orang tidak punya syahwat. Digoda ya silakan aja goda, enggak ada masalah. Ini syahwatnya ada. Yang goda sangat cantik jelita. Maka ini ujian tersendiri bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di antara godaan yang lain yaitu Zulaikha adalah wanita yang sangat kaya. Uangnya banyak. Artinya kalau Yusuf memenuhi hasratnya, apa saja kebutuhan Yusuf dipenuhi. Perempuan kaya raya. Yusuf mau apa saja tinggal dikasih duit. Yang berapa sekarang? Hah? Sekarang 9 atau 10? 9. Di antaranya semua pintu-pintu sudah ditutup. Semua pintu sudah ditutup. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu semua telah tertutup sehingga tidak ada yang melihat mereka sama sekali ya. Tidak ada yang melihat mereka sama sekali. Seandainya kalau mereka bermaksiat selamat, tidak ada yang lihat mereka sama sekali. Ini di antara faktor-faktor yang menggoda Yusuf, namun menakjubkan Yusuf bisa selamat. Kalau kita di posisi Yusuf, wah, habis dah. Tidak usah cantik, jelek aja bisa tergoda. Apalagi cantik. Betapa banyak orang tergoda dengan wanita yang wanita tersebut lebih jelek daripada istrinya, tapi dia tergoda. Banyak seperti itu. Apalagi kalau yang menggoda lebih cantik daripada istrinya. Apalagi yang menggoda tersebut cantik dan kaya raya, sudah selamat jalan ya. Makanya di antara orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, seorang laki yang digoda oleh perempuan yang kaya raya. Ya. Rajulun da'tu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang yang digoda seorang wanita punya kedudukan, itu orang kaya raya. Wa jamal, dan cantik, terkumpul keduanya. Kita ini kalau mau jadi perempuan yang mana? Kalau bisa cantik dan kaya, kalau bisa. Dapatnya miskin dan pas-pasan ya sudah, mau apa lagi? Tapi kalau bisa milih cantik dan apa? Kaya raya. Digoda oleh wanita cantik dan kaya raya, faqala inni akhafullah. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini luar biasa laki-laki ini. Saya rasa antum tidak pernah menghadapi kondisi seperti itu. Karena enggak ada wanita cantik kaya godain antum. Antum pas-pasan wajahnya masalahnya. Yang ada jelek kaya mungkin. Atau cantik miskin mungkin, tapi cantik sekaligus kaya godain antum enggak ada. Tampang begini. Mungkin ada, mungkin, tapi kelihatannya sulit. Nah, kalau kita renungkan ini, renungkan Nabi Yusuf ini, saya renungkan ini luar biasa ya. Kita bicara tentang seorang pemuda yang ada syahwatnya. Terkumpul faktor-faktor seluruhnya.
tapi dia bisa selamat. Siapa yang menyelamatkan Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan tapi terjadi. Kita kalau dengar cerita zaman sekarang, si fulan terfitnah, gara-gara perkara sepele-sepele aja. Terfitnah. Gara-gara baca WA akhwat, hihihihi, hehehe, sudah terfitnah. Itu baru tulisannya. Belum lihat jarinya, baru lihat apa? Tulisan. Ini kalau kayak Yusuf, siapa yang mau selamat? Oleh karena ini menakjubkan tapi terjadi. Taib, kita lanjutkan. Ini menakjubkan yang berapa tadi? Yang kedua, enggak. Kisah menakjubkan yang kedua. Pertama keajaiban hasad, yang kedua keajaiban apa? Bagaimana Yusuf bisa lolos. Yang ketiga, keajaiban bagaimana Yusuf dipenjara gara-gara tidak mau berzina. Ini ajaib. Ajaib dalam sejarah. Kalau kita baca sejarah atau kita dengar cerita sejarah, biasanya yang dipenjara yang berzina, dipenjara, ditangkap. Ganggu istri orang, ditangkap. Ya, selingkuh, ditangkap. Ini tidak mau berzina malah di penjara. Tapi terjadi. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bukan cuma digoda oleh Zulaikha, bahkan digoda oleh seluruh wanita Mesir. Ketika dia lolos dari godaan Zulaikha, maka jadilah kejadian tersebut menjadi buah bibir di kalangan wanita-wanita Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita di kota Mesir membicarakan, kata mereka, sungguhnya Imratul Aziz Zulaikha itu sudah kesemsem kepada pembantunya. Mereka mencela. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Menurut kami dia itu sangat sesat. Siapa Zulaikha? Kata Allah, falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala Zulaikha mendengar makar mereka. Di sini sebagian ahli tafsir mengatakan Allah menamakan pembicaraan wanita Mesir, ibu-ibu Mesir dengan makar. Dengan makar. Kenapa dinamakan dengan makar? Karena sebenarnya pembicaraan tersebut mereka ingin lihat Yusuf sebenarnya. Mereka ingin gibah mereka ini sampai kepada Zulaikha agar mereka juga diberi kesempatan melihat apa? Yusuf. Maka disebut dengan apa? Makar. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Maka diundanglah semua wanita ibu-ibu tadi, mungkin ibu-ibu pejabat juga, ibu-ibu pejabat ya, yang ngobrolin, gibahin dia, lagi ngerumpi, diundang semuanya ke rumah semuanya. Ini Zulaikha, istri menteri keuangan. Yang lain mungkin menteri-menteri yang lain, semua diundang ibu-ibu Mesir. Sampai sana disediakan tempat untuk bersandar, santai, dikasih makanan yang harus dipotong dengan pisau, disiapkan pisau. Ketika mereka asik ngobrol sambil potong-potong makanan, mungkin potong pizza mungkin, atau potong ketimun, atau pisang goreng, enggak tahu apa yang dipotong. Intinya ada yang dipotong. Sambil ngobrol mereka potong-potong, tiba-tiba waqalat ikhruj alaihin, kata Zulaikha, Yusuf tolong lewat depan mereka. Karena dia pembantunya Zulaikha. Falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Tatkala Yusuf lewat, mereka potong tangan mereka tanpa mereka sadari, mereka mengatakan ini ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Ketika itu Zulaikha akhirnya merobek tirai rasa malunya, dia enggak perlu malu lagi. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi, ini yang kalian ngejek-ngejek saya. Kalian juga baru 5 menit lihat sudah KO. Saya bertahun-tahun sama dia. Kalian 5 menit sudah potong-potong apa? Untung bukan potongnya di sini, kalau potongnya di sini. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Kata para ulama, dia telah merobek tirai malunya, udah enggak malu-malu lagi udah. Inilah yang kalian celah saya. Kemudian dia cerita, wa qala laqad rawatuhu an nafsi fastasam, saya telah rayu dia namun dia berpegang teguh, enggak melirik sama sekali. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yusjananna wa la yakuna minas sakhirin.
Kalau dia tidak menjalankan keinginanku untuk berzina denganku, aku akan penjarakan dia. Taib, disitulah kemudian Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Perhatikan. Allah mengatakan, Yusuf berdoa, ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Ingat, Yusuf tidak mengatakan rayuannya. Kalau rayuannya mungkin Zulaikha doang. Tapi Yusuf mengatakan, alaihissalam berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Beliau menggunakan dhamir jamak, kata ganti jamak, plural. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahun. Kalau kau tidak memalingkan aku dari makar mereka. Asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan melakukan maksiat. Jadi yang merayu bukan cuma siapa? Zulaikha. Semua ibu-ibu merayu. Disebutkan dalam buku tafsir, maka Zulaikha minta tolong ibu-ibu, ayo kamu tolong rayu Yusuf lah. Sudah, rasa malu udah enggak ada. Kamu rayu Yusuf lah biar suka sama saya. Kamu juga rayu Yusuf biar suka sama saya. Jadi semua ibu-ibu disuruh sama Zulaikha untuk merayu Yusuf supaya mau sama siapa? Zulaikha. Ternyata setiap ibu-ibu datang, Suf sama saya aja Suf. Zulaikha sama saya aja. Atau lagi sama saya aja, semuanya mau sama dia. Makanya Yusuf mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada rayuan apa? Mereka semua merayu, mereka semua berhasad sama Yusuf. Akhirnya Yusuf di penjara. Inilah keajaiban sejarah. Bagaimana ada seorang di penjara gara-gara tidak mau berzina. Yang ada dalam sejarah orang berzina ditangkap. Ini gara-gara ingin menjaga harga diri, tidak mau di penjara. Tidak mau berzina malah di penjara. Adakah kisah seperti ini di alam semesta? Tidak ada. Seorang di penjara gara-gara tidak mau apa? Berzina. Tidak ada. Cuma yang dialami oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara keajaiban berikutnya, Yusuf alaihissalam masuk dalam penjara. Penjara suatu tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi Yusuf alaihissalam menakjubkan, beliau menjadikan penjara sebagai tempat dakwah, tempat belajar, menyebar kebaikan di penjara sebisa beliau. Sampai terkenalah Yusuf sebagai orang yang baik. Mungkin di sana dia nasihati orang, mungkin dia bantu orang. Yang bisa dia lakukan, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang dalam penjara? Yang bisa dilakukan, dia jadikan penjara sebagai sarana untuk cari pahala. Yusuf alaihissalam dalam kondisi seperti itu bisa berbuat ihsan. Sampai orang-orang mengatakan, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat baik. Padahal beliau sedang di penjara. Namanya penjara, orang itu ya mengeluh sana, mengeluh sini. Tapi Yusuf alaihissalam tidak. Dia membantu mereka, dia nasihati mereka, dia dakwahi mereka, sampai terkenal dia menjadi orang yang ihsan. Sampai disebutkan dalam buku tafsir, sampai kalau ada orang dikeluarkan dari penjara, keluar dari penjara, dia minta di penjara lagi. Kenapa? Pingin dekat sama Yusuf alaihissalam. Masukin lagi. Jangan dulu. Pingin dekat dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka seorang dalam kondisi apapun, ya, tetap berusaha berbuat baik. Berbuat baik tidak harus kita dalam kondisi kaya raya, tidak harus dalam kondisi kita lagi bebas merdeka, tidak harus dalam kondisi lagi lapang. Selama ada saran untuk berbuat baik, lakukanlah kebaikan. Lihat Yusuf alaihissalam di penjara, tempat yang tidak menyenangkan, tapi dia bisa berbuat apa? Ihsan. Ya. Mungkin kita perlu baca di buku tafsir apa sih ihsan yang dia lakukan, tapi intinya kondisinya tidak semudah yang kita bayangkan. Orang di penjara, sudah banyak orang di penjara selain dia. Biasanya di penjara orang berkelahi, orang ini. Mungkin dia bantu sana, bantu sini, nasihat sana, nasihat sini, sehingga semua orang senang ngobrol dengan dia. Sampai disebut dalam buku tafsir, kalau ada yang sudah keluar, waktunya keluar dari penjara, ingin kembali lagi menemani Yusuf alaihissalam. Taib. Di antara keajaiban dalam kisah Nabi Yusuf, ini poin luar biasa ya. Nabi Yusuf alaihissalam dari ketika di penjara jadi orang rendahan, kemudian setelah itu menjadi bangsawan, tidak berubah, tetap menjadi orang yang baik. Ketika di penjara, Allah sebutkan ada dua orang datang minta ditafsirkan
mimpinya. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani asir khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Perhatikan. Masuklah dalam penjara selain Yusuf ada dua pemuda. Maka dua pemuda ini pun datang kepada Yusuf minta ditafsirkan mimpinya. Yang satu berkata, "Wahai Yusuf, aku melihat dalam mimpiku asiru khamra, aku memerah anggur menjadi minuman." Wa qala al-akhar, yang satu berkata, "Aku bermimpi, aku meletakkan di kepalaku roti kemudian dimakan oleh burung." Nabbi'na bi ta'wilih, kabarkanlah kepada kami tafsir mimpi kami berdua. Inna naraka minal muhsin. Apa yang buat mereka minta ditafsirkan mimpi? Mereka mengatakan inna naraka minal muhsin. Inna di situ menunjukkan sebab kami melihat engkau termasuk orang yang baik. Baik. Ini predikat akhlak perangai Yusuf ketika di penjara. Lagi miskin, lagi susah, status lagi di penjara, enggak bisa apa-apa, tapi dia baik. Tapi setelah itu berubah. Tiba-tiba setelah keluar dari penjara tiba-tiba menjadi bangsawan. Jadi menteri keuangan. Tentu uang semua beliau yang pegang. Duit banyak, menteri keuangan. Bangsawan, dihormati di negeri Mesir. Saking dihormati Yusuf, Yusuf pindahin keluarganya dari Palestina untuk tinggal di Mesir, beranak pinak di Mesir karena dia bangsawan di situ. Apakah sifatnya berubah sebagaimana banyak orang? Ternyata tidak. Nabi Yusuf disifati dengan minal muhsinin. Seperti ketika kakak-kakaknya belum tahu, kemudian mereka berkata, "Ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabira, fakhudh ahadana makanah, inna naraka minal muhsinin." Ketika Binyamin ditangkap, tentu dengan rencana Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kakak-kakaknya berkata, "Wahai sang penguasa, wahai orang yang mulia, ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabira." Binyamin ini punya kakak, punya bapak yang sudah tua, maksudnya bapaknya Yusuf juga, itu maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Fakhudh ahadana makana, ambillah salah satu dari kami 10 orang ini, gantikan posisi Binyamin. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau adalah orang yang sangat baik. Taib Yusuf ketika di penjara disifati dengan minal muhsinin, termasuk orang baik. Ketika sudah jadi bangsawan juga disifati dengan apa? Minal muhsinin. Ini keajaiban. Lihatlah bagaimana kondisi manusia. Yang dulunya miskin kemudian kaya, oh tidak ada nama berubah, pasti berubah. Sombonglah, inilah, apalagi apa namanya ABK. Orang OBK ya? Hah? Apa? OKB. Orang kaya baru, pasti udik ya. Pasti udik. OKB, orang kaya baru, pasti sifatnya berubah. Betapa banyak orang mengeluh, "Ustaz, dia sudah enggak kenal saya lagi." Jangankan orang biasa, ustaz saja bisa lupa sama teman-temannya yang dulu. Bisa tidak? Bisa, sebenarnya ustaz sudah lupa sama kita. Sudah berubah. Banyak orang mengeluh demikian. Azan kan? Azan. Ya udah azan. Salat baru kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita tadi berhenti pada keajaiban yang kelima dalam kisah Nabi Yusuf, yaitu bagaimana Yusuf alaihissalam mengalami perubahan kondisi, ya. Namun tidak merubah perangainya dari seorang yang tadinya budak, kemudian di penjara, kemudian menjadi bangsawan. Semua itu tetap dalam kondisi inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami memandang engkau adalah termasuk orang-orang berbuat ihsan. Oleh karenanya ini juga ditekankan oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf bongkar kartu kepada kakak-kakaknya. Ya. Ketika Nabi Yusuf membongkar kartunya, "Saya Yusuf." Maka kakak-kakaknya berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah engkau Yusuf? Yusuf sebutkan, dia buka mahkotanya, maka nampaklah bahwa itu benar-benar Yusuf. Maka Yusuf berkata, "Ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alaina." Aku adalah Yusuf dan ini saudaraku Binyamin. Karena Yusuf dan Binyamin satu ibu satu bapak. Adapun 10 kakak-kakaknya yang lain satu bapak lain ibu. Ana Yusufu wa hadha akhi, aku dan Binyamin, ini saudaraku Binyamin. Qad manna Allahu alaina, Allah telah beri karunia kepada kami. Kemudian Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir
fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Artinya Yusuf alaihissalam dalam setiap kondisinya selalu berbuat ihsan, selalu bertakwa kepada Allah, selalu bersabar. Ketika dia dipisahkan dari kakaknya, dari ayahnya, ketika dia dibuka bajunya, ketika dimasukkan dalam sumur, dia tetap ihsan. Dia tahu bahwasanya Allah melihat apa yang terjadi pada dirinya. Dia tetap bertakwa kepada Allah, tetap bersabar. Ketika dia dijual dengan harga yang murah, kemudian uangnya diambil oleh kakak-kakaknya, dia tetap bersabar dan tetap berbuat ihsan. Ketika dia jadi pembantu, dia tetap menjadi pembantu yang baik. Ketika dia dalam kondisi apapun, dia selalu dalam kondisi apa? Ihsan. Oleh karenanya perubahan-perubahan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tidak merubah perangai dan akhlaknya. Inna naraka minal muhsin, kami memandang kau termasuk orang yang baik. Ini pelajaran bagi kita, karena kebanyakan manusia kalau sudah mengalami perubahan, maka akan ada perubahan perangainya. Dari miskin jadi kaya, kaget tadi orang kaya baru pasti berubah model gaya hidupnya, pamer sana pamer sini ya. Saya ketemu dengan seorang udah lama kaya. Bukan baru kaya, udah lama kaya. Duitnya mungkin entah banyak sekali ya. Penampilannya biasa-biasa saja. Saya tanya, "Pak, tidak ini keren-keren?" Udah lewat semua, Ustaz, udah lewat. Itu dulu waktu orang kaya baru. Pingin nunjukkan, sekarang udah lewat semua. Tidak perlu lagi untuk membuat orang mengakui kita kaya, udah kaya. Tapi kalau baru kaya memang terkadang ini menunjukkan bahwasanya kita apa? Kaya, manusiawi. Perangai berubah. Ya. Punya mobil satu beda dengan sudah punya mobil 5, berubah perangainya. Ketika jadi orang bawahan sekarang jadi direktur, perangai berubah. Perangai berubah. Tapi Yusuf alaihissalam menakjubkan, berbagai kondisi dia alami dan dia tidak berubah perangainya, dia tetap minal muhsinin. Ini satu hal yang menakjubkan, contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir, keajaiban yang terakhir tentang sifat pemaaf Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ayahnya Nabi Yakub, ya, dia mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Dalam Al-Quran disebut jamil ada 3. Sabrun jamil, hajrun jamil, saffun jamil. Fasabrun jamil, sabar yang indah. Sabar itu bertingkat-tingkat, di antara sabar yang indah. Apa yang sabar yang indah? Itu sabar yang tidak disertai dengan keluhan kepada manusia. Dia boleh mengeluh kepada Allah, tadi mengeluh kepada manusia. Kalau dia mengeluh sama manusia, sabar tapi bukan sabar yang indah. Makanya kata Nabi Yakub alaihissalam, "Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin menderita, tapi dia tahan, dia sabar. Dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Itu namanya sabrun jamil. Ada yang disebut dengan hajrun jamil. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Itu ditinggal. Tidak perlu ribut, tidak perlu, tinggalkan dengan cara yang baik. Ada namanya fasfahis safhal jamil. Maafkanlah dengan maaf yang indah, yaitu pemaafan yang tidak disertai dengan cacian dan makian. Kita maafkan, ada orang maaf, ente memang brengsek, kurang ajar tapi saya maafin. Ada yang begitu. Ada yang mukul dulu baru saya maafin. Tapi kalau safhal jamil, dia maafkan, dia tidak maki-maki. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ketika maafkan kakaknya, dia berkata, "La tasriba alaikumul yaum." Ketika hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? Apakah kalian masih ingat apa yang kalian lakukan terhadap adik kalian Yusuf ketika kalian masih jahil? Mereka heran, kok orang ini tahu, menteri keuangan ini kok tahu? A innaka la anta Yusuf, kamu Yusuf ya? Iya, saya Yusuf. Kemudian mereka mengatakan, "Inna in kunna khati'in." Wahai Yusuf, maafkan kami, sungguhnya kami bersalah. Kakak-kakaknya ngaku. Apa kata Yusuf alaihissalam? "La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum." Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini, enggak ada celaan. Aku tidak akan mencelakan. Semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Dan Yusuf komitmen, dia kalau maafkan dia tidak mencela sama sekali. Baik. Yang bermasalah dengan Yusuf ada 3 orang. Pertama kakak-kakaknya yang bermasalah, yang menzalimi Yusuf maksudnya. Yang kemudian masukkan sumur, dijual, dipisahkan dari orang tuanya, dijual jadi budak kakak-kakaknya. Yang bermasalah yang kedua siapa?
Zulekha. Zulekha bikin masalah tidak? Bikin masalah. Nuduh Yusuf berzina dengan dia. Ketika ketahuan suaminya, dia mengatakan, ya, apa yang kau lakukan dengan orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu? Illa yusjana wa adzabun alim. Kalau tidak dipenjara, disiksa dengan siksa yang pedih. Dia balikan fakta. Dia tuduh Yusuf tidak. Bahkan dia menyebabkan Yusuf di penjara. Penjara lama bertahun-tahun. Ini orang kedua. Orang ketiga yang ada salah dengan Yusuf adalah orang yang di penjara. Kedua orang yang tadi minta ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya bermimpi dia memerah anggur untuk menjadi minuman bagi sang raja. Maka Nabi Yusuf menafsirkan, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah seorang dari kedua kalian akan menjadi pelayan raja, dia akan menuangkan minuman bagi raja. Wa ammal akhar, adapun satunya yang mimpi mikul naruh kue di atas roti dimakan oleh burung, fayuslab fata'kulu at-tayru min ra'si. Dia akan disalib, dibunuh, kemudian datang burung-burung akan mematoki kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastafsiyan, dan telah terputuskan apa yang kalian tanyakan tentang mimpi kalian berdua. Kemudian Yusuf berkata kepada yang akan menjadi pelayan raja, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Maka Yusuf pun berkata kepada orang yang menurut dia akan selamat, nanti kau jadi pelayan raja, jangan lupa sebut-sebut aku. Tujuan Yusuf alaihissalam, Yusuf berikhtiar, semoga kalau kau sebutkan tentang aku akan dilepaskan dari apa? Penjara. Cerita tentang aku. Cuma pesan itu aja. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan buat orang ini lupa untuk cerita tentang apa? Yusuf. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Yusuf bertambah lagi di penjara, ada yang mengatakan 7 tahun lagi. Seandainya orang ini cerita langsung, Yusuf mungkin besok dikeluarin. Tapi gara-gara dia sudah kesenangan jadi pelayan raja, jadi orang dekat raja, lupa cerita tentang Yusuf yang berjasa kepada dia, yang pernah menafsirkan mimpinya. Akhirnya Yusuf di penjara tambah 7 tahun lagi. 7 tahun lama atau sebentar? Lama. Setahun aja lama. Taib. Ini 3 orang yang punya masalah. Bagaimana sikap Yusuf kepada mereka bertiga ketika Yusuf mampu untuk ngomeli mereka? Ternyata Yusuf tidak ngomel sama sekali. Yang pertama kepada pelayan ini. Akhirnya setelah itu raja bermimpi. Ini ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja mimpi aneh. Kok ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir yang hijau, ada yang kering. Wahai pembesar-pembesarku, kalian jago-jago nafsir mimpi, tafsirkanlah mimpiku kalau kalian memang mampu menafsirkan mimpi. Semua anggota kerajaan tidak mampu. Qalu adghasu ahlam wa manahnu bita'wil ahlami bi'alimin. Mimpimu tu carut marut ya raja. Adghas itu kumpulan rumput-rumput yang dibawa oleh orang yang kasih makan kambing atau onta, rumput macam-macam. Ada ini, ada anu, namanya adghas. Harusnya mimpi itu ada alurnya. Tapi mimpi Anda raja ini enggak ada alurnya. Kami enggak bisa nafsirkan mimpi model begini karena tanpa alur. Adghasu ahlam. Dan kami tidak bisa nafsirkan mimpi seperti ini. Tiba-tiba ketika itu baru pelayan ingat. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Maka orang yang selamat tadi di antara 2 orang penjara pemuda tadi, setelah sekian lama baru dia ingat. Setelah berapa tahun? 7 tahun. Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsin. Aku akan tafsirkan mimpi kalian, utuslah aku kepada Yusuf. Maka dia datang kepada Yusuf setelah 7 tahun. Dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, berilah jawaban kepada mimpi raja kami. Tentang mimpi yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Dan ada 7 bulir yang kering, 7 bulir yang hijau. La'alli arji'u ila nasi la'allahum ya'lamun. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang, aku kabarkan tentang hakikat mimpi tersebut. Yusuf tidak mengatakan, ente dari mana aja? Lagi perlu baru datang ya. Ente memang maslahat doang baru datang. Sama sekali dia tidak cela. Sama sekali tidak ada. Sama sekali. Dia tidak bilang, keluarin aku dulu baru aku apa? Jawab. Yusuf enggak ada gitu-gitu. Dia langsung jawab. Bahkan dia bukan cuma, dan menakjubkan Yusuf alaihissalam
bukan cuma menafsirkan saja, bahkan dia kasih solusi. Apa tafsiran mimpi tersebut? Tafsiran mimpi tersebut hanya sederhana. Akan ada 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim paceklik. Itu sebenarnya tafsirnya. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukan cuma tafsir, bahkan dia kasih solusi. Qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun. Yusuf mengatakan caranya menghadapi 7 musim panas, 7 musim dingin, 7 musim kemarau, tanam sebanyak-banyaknya, setelah itu panen sebanyak-banyaknya, makan sedikit saja, sisakan yang banyak tersebut. Terus tumpuk gandum sampai banyak. Ketika datang musim kemarau, makan dari itu sedikit-sedikit. Jangan habiskan. Jadi Yusuf kasih solusi, dan ini menakjubkan. Yusuf tidak mencela teman di penjaranya tersebut sama sekali. Ini satu. Yang kedua, ketika Yusuf dikeluarkan dari penjara, Yusuf tidak dendam sama sekali sama Zulekha. Bahkan dia menisbahkan kepada seluruh wanita. Tatkala datang utusan raja, kata Yusuf, irji ila rabbik, wahai utusan raja, kembalilah kepada rajamu. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakanlah kepada para wanita tentang kabar mereka, kenapa mereka potong-potong tangan mereka. Dia tidak bilang tanya Zulekha, enggak. Dia langsung berbicara secara umum kepada wanita seluruhnya. Dan ini tidak menyebutkan secara khusus Zulekha yang rayu saya, yang ini gara-gara dia brengsek, enggak ada sama sekali. Menakjubkan. Yusuf tidak ada dendam, hatinya bersih. Dia cuma ingin agar tuduhan hilang, karena dia dituduh macam-macam, dan itu hak seseorang untuk membersihkan nama baiknya kembali. Maka dia bilang, tanyakan kepada para ibu-ibu yang motong-motong tangan mereka. Akhirnya ketika ditanya, Zulekha akhirnya ngaku sendiri. Al-ana qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawatu an nafsi. Akhirnya ngomong sendiri tanpa diminta. Raja tidak bilang, kamu gimana Zulekha? Enggak, dia ngomong sendiri. Sekarang sudah jelas kebenaran, saya yang merayunya. Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tidak dicaci sama sekali, Yusuf tidak dendam sama sekali. Makanya para ahli tafsir menyebutkan, tidak ada sanadnya, tapi disebutkan dalam buku-buku tafsir. Ternyata setelah itu suami Zulekha meninggal, Menteri Keuangan. Sudah meninggal ketika itu. Di masa Yusuf di penjara sudah meninggal. Zulekha menjanda. Kemudian Yusuf diangkat menjadi apa? Menteri Keuangan. Posisi suaminya Zulekha yang dulu. Akhirnya raja bilang, Yusuf nikah aja sama siapa? Zulekha. Ahlan wa sahlan. Enggak, bukan begitu ya. Itu kalau kita ahlan wa sahlan. Tapi Yusuf baik ya, sudah disebut itu ide dari raja dan dia oke-oke saja. Akhirnya masuklah Zulekha ketemu dengan dia, Yusuf kesempatan nasihati. Nah, begini kan lebih baik, tidak seperti yang dulu. Ini kan begini cara yang syar'i. Kalau itu enggak syar'i. Apa kata Zulekha? Kenapa kau mencela aku? Kau tahu aku wanita yang cantik sementara suamiku lemah syahwat. Sementara kau sangat tampan. Ini disebut oleh para ahli tafsir. Akhirnya Yusuf menikah dengan Zulekha. Tapi kalau bicara sanad, tidak ada sanadnya. Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak mendustakan dan kita juga tidak membenarkan. Cuma sekedar cerita saja. Ya. Tapi intinya Yusuf alaihissalam tidak mencela Zulekha sama sekali. Itu yang menakjubkan. Tidak mencela sama sekali. Tidak menyebut-nyebut Zulekha sama sekali. Dia bilang dia nisbahkan kepada para wanita seluruhnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga menakjubkan tentang Safhul Jamil. Pemaafan yang luar biasa tanpa mencela sama sekali. Bagaimana sikap Yusuf kepada kakak-kakaknya. Baik, kakak-kakaknya sekarang sudah tahu mereka salah. Yusuf katakan alaihissalam, datangkan bapak, ibuku, tante-tante, bibi semua bawa ke Mesir. Mau dijamu sama Yusuf. Akhirnya ketika ketemu bapaknya, Yusuf berkata, saatnya dia menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alah rabbi haqqan. Ya wahai ayahanda, inilah mimpiku, Allah telah jadikan kenyataan. Ingat wahai ayah, waktu aku masih kecil, aku mengatakan kepadamu, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Apa maksud mimpi tersebut? Sekarang baru kenyataan. Ternyata maksudnya kalian semua, ayahku, ibuku dan 11 saudaraku semua datang di
di Mesir. Kemudian menghormati Nabi Yusuf. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan. Allah telah menjadikan kenyataan. Kemudian Nabi Yusuf bercerita tentang kenikmatan. Wa qad ahsana bi, sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Yusuf berkata, "Id akhrajani minas sijn." Di antara kebaikan Allah kepadaku, Allah keluarkan aku dari penjara. Yusuf tidak cerita tentang dia ditangkap oleh kakak-kakaknya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam apa? Sumur, dijual jadi budak. Itu semua di-skip oleh Nabi Yusuf. Kenapa perlu di-skip? Karena ayahnya tidak tahu itu. Ayahnya tidak tahu. Makanya ketika ayah tidak tahu kalau ternyata anaknya Yusuf digituin oleh kakak-kakaknya, ayahnya tidak tahu. Dan Yusuf sudah komitmen tidak akan mencela kakak-kakaknya. Tapi kalau dia cerita, tahukah ayah anda dulu ini mereka buang saya, kan mereka jual saya jadi budak, mungkin Nabi Yakub marah mungkin. Tapi karena dia sudah komitmen tidak mencela kakak-kakaknya, maka dia skip cerita tersebut, dia langsung mulai dari kisah penjara. Idz akhrajani minas sijn. Allah keluarkan aku dari penjara, nikmat dari Allah. Nikmat kedua, wa jaa bikum minal badwi, dan Allah mendatangkan kalian dari kampung. Kita tadinya berpisah, kemudian Allah datangkan kalian berkumpul dengan. Ini kenikmatan luar biasa. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Adapun kakak-kakaknya hasad sama Yusuf, Yakub sudah tahu alaihissalam. Ayah sudah tahu. Makanya ketika Nabi Yusuf ceritakan mimpinya ketika masih kecil, Nabi Yakub berkata, "Ya la tahsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Jangan kau ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu. Mereka akan bikin makar kepadamu. Jadi Yakub alaihissalam tahu kakak-kakaknya enggak suka sama siapa? Yusuf. Makanya Yusuf menyebutkan di antara nikmat, aku sekarang damai dengan kakak-kakakku setelah sebelumnya kami digoda syaitan. Perhatikan Yusuf memilih kata-kata yang indah. Dia tidak mengatakan setelah sebelumnya kakak-kakakku kurang ajar, tidak. Tapi dia menisbahkan kesalahan kepada syaitan. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba di antara kami, dia nisbahkan kesalahan kepada siapa? Syaitan, bukan kepada kakak-kakaknya. Karena dia sudah komitmen tidak akan mencela apa? Kakak-kakaknya. Maka Yusuf bagaimana dia pilih-pilih kata ketika bercerita kepada ayahnya. Inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Maha lembut kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya lembut apa? Allah giring kebaikan dengan cara Allah tanpa disadari. Subhanallah. Yusuf ingin dijadikan penguasa, Allah giring dengan cara yang halus. Dijual, dibudak, jadi penjara, dituduh berzina sampai akhirnya jadi apa? Penguasa. Inna rabbi latiful lima yasha. Allah latif, maha halus. Inilah sikap pemaafnya Nabi Yusuf yang luar biasa, yang maafkan tanpa mencela sama sekali, sampai dijadikan teladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Nabi kumpulkan orang-orang Quraisy. Kalau Nabi bunuh mereka, itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang 8 tahun lalu mengusir Nabi. Mereka ini yang 8 tahun lalu bikin sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Mereka ini yang mengirim para pemuda untuk menikam Nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang telah mencuri rumah Nabi dan dijual. Mereka ini yang harus membuat Nabi keluar dari negeri yang dia cintai 8 tahun yang lalu. Sekarang Nabi datang. Nah, kumpul semua. Mereka kumpul enggak bisa apa-apa. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Menurut kalian apa yang aku lakukan? Kira-kira apa ini? Kalau Rasulullah balas, Rasulullah SAW bunuh mereka, wajar, terserah Nabi SAW. Mereka berkata, "Khair, menurut kami engkau akan melakukan kebaikan. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia." Ibnu Amin karim, bapakmu juga dulu apa? Mulia. Mereka puji-puji Nabi. Kata Nabi SAW, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf." Aku tidak berkata kepada kalian, wahai orang-orang musyrikin Arab, Quraisy, musyrikin. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian mulai hari ini. "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, sungguhnya kalian bebas. Mereka musyrik dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah di antara keajaiban-keajaiban yang ada dalam surat Yusuf alaihissalam. Semoga bisa menjadi faedah bagi kita semua. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya atau tidak? Ustaz, mohon nasihatnya untuk suami ana, mumpung suami ana ikut kajian.
Suami selalu mendahulukan pendapat orang tua dan keluarganya dalam mengambil keputusan. Manakah yang harus suami utamakan? Berunding dengan anak atau dengan keluarganya? Mengingat keluarganya belum sunnah, sedang kita sudah belajar sunnah. Kalau terkait dengan keluarga tentu lebih utama diskusi dengan apa? Istri. Karena terkait dengan keluarga itu mungkin perdagangan ya urusan lain. Tapi kalau terkait dengan urusan anak-anak, terkait dengan urusan rumah, maka lebih utama diskusi dengan apa? Dengan istri. Karena yang menghadapi, yang menjalin adalah apa? Istri. Allah alam, bisa jadi suaminya berunding dengan keluarganya karena ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kemaslahatan. Apalagi dikatakan tadi keluarga besarnya belum kenal sunnah. Mungkin suaminya ingin ambil hati keluarganya. Kita husnudzon, maksud saya, ini yang bertanya husnudzon sama apa? Suaminya. Siapa tahu suaminya memang diskusi sama keluarga besarnya karena keluarga besarnya belum kenal sunnah, maka dia ingin lihat sisi-sisi yang mungkin bisa diambil hati mereka. Tapi intinya pada hakikatnya kalau masalah terkait dengan rumah tangga, dengan anak-anak, dengan kondisi dalam rumah, sebaiknya dia diskusi sama istrinya karena mereka berdua lah yang menjalani kehidupan rumah tangga. Afwan Ustaz izin bertanya, seorang istri menemui mantan pacar atau mantan kekasihnya, sedangkan sang istri punya suami, bertemu dengan pacarnya tanpa sepengetahuan suami. Sebelum bertemu, kenapa hati itu terasa seperti menggebu-gebu ingin ketemu? Setelah bertemu, semuanya serasa ikhlas. Gimana hukumnya untuk minta maaf kepada suami? Dan bagaimana caranya mencikapi agar terhindar dari maksiat atau zina? Aduh. Allah mensifati wanita salihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perhatikan ayat ini. Allah menyebut ciri-ciri wanita salihat. Wanita salihat adalah qanitat, yaitu yang taat kepada Allah, yang menjalankan hak Allah. Ciri wanita salihat kedua yang menjaga hak suami. Hafizatun lil ghaib, yaitu menjaga hak-hak suami ketika suami tidak di rumah. Tidak maksudnya mungkin di rumah tapi tidak tahu apa yang dia lakukan. Intinya dalam kondisi gaib dari perbuatan-perbuatannya. Kalau suami tidak di rumah saja dia harus jaga hak suami. Harta suami dijaga, apalagi harga dirinya. Dia milik suaminya. Ya. Dia istri suaminya. Kalau harta suaminya dia harus jaga, apalagi harga dirinya. Apalagi kalau suaminya lagi di rumah. Tapi kata Allah, bima hafizallah. Dia hanya bisa dengan penjagaan Allah. Artinya seorang wanita kalau ingin bisa menjaga hak suami, berdoa sama Allah. Karena yang bisa buat dia menjaga hak Allah adalah menjaga hak suami adalah siapa? Allah. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku wanita soleha, jadikanlah aku bisa menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Dan ini bahaya seperti ini. CLBK ini bahaya. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemu kembali. Cinta lama bubarkan apa? Keluarga. Ini mengerikan. Makanya banyak terjadi perselingkuhan ketika ada reuni. Reuni ketemu dengan teman-teman lama, akhirnya ketemu dengan pacar lama. Ternyata dia ada masalah sama istrinya, pacar lamanya ada masalah dengan suaminya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Setan datang itu solusi katanya. Solusi. Tapi ini kejadian nyata. Ada kejadian di suatu daerah, sudah ngaji, ikhwan akhwat sudah ngaji. Sudah cadaran, ikhwan juga. Subhanallah. Dia kenalan lagi, connecting lagi dengan lelaki pacar lamanya. Akhirnya diam-diam dia ketemu dengan pacarnya tersebut. Cinta bersemi kembali. Akhirnya dia berzina. Ini pakai cadar nih. Berzina. Sepertinya suaminya sudah tahu, dinasihati, kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begitu. Akhirnya dia ingin bertemu dengan pacarnya tersebut yang terakhir kali, kayaknya ini terakhir. Maka dia ketemu dengan pacarnya, kalau nggak salah berzina juga, namun pacarnya tidak terima kalau dia memutuskan. Akhirnya dibunuhlah wanita tersebut. Ini kenyataan pernah terjadi. Bahaya. Kalau antum membuka atau anti membuka pintu ini, maka sangat mudah terjerumus dalam apa? Perzinahan. Seorang harus bertakwa kepada Allah, menjauhi pintu-pintu kemaksiatan. Jangan pernah hubungi lagi pacar apa? Pacar lama. Setan bisa menggoda. Mungkin anti lagi masalah sama suami, setan datang, dimimpikanlah pacar lama. Pacar lama juga dimimpikan anti.
Tahukah antum ketika pernah terjadi kasus di Arab Saudi ketika ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi? Saya diceritain oleh guru-guru saya. Di zaman itu setan datang kepada beberapa orang-orang kemudian memimpikan dialah Imam Mahdi. Jadi mimpinya kompak. Itu Imam Mahdi. Sampai ketika mereka mimpi, mereka semakin yakin itu Imam Mahdi. Padahal semua mimpinya dari mana? Dari setan. Setan tidak putus asa menggoda seorang ketika sedang sadar, bahkan ketika sedang tidur pun digoda. Maka seorang jangan buka-buka masa lalunya, ya, karena itu bisa merusak rumah tangganya. Bagaimana cara menasihati suami yang sering chat dengan perempuan? Aduh. Yang katanya teman kerjanya. Nah, iyalah. Emang selingkuh sama teman siapa lagi kalau bukan teman kerja? Qadarullah chatnya tidak berhubungan dengan pekerjaan dan sering balas story WA. Masya Allah. Sesekali chat urusan kerjaan tapi berlanjut dengan candaan. Nah, ini sudah. Ini fitnah chat. Para lelaki bertakwa kepada Allah. Antum tinggal sudah di Bali, ya. Bertakwa kepada Allah. Ujian antum berat, ya. Jangan antum merusak lagi rumah tangga antum. Allah sudah beri kenikmatan yang halal, antum cari yang haram. Antum kira begitu bahagia? Enggak bahagia. Ya. Berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari hal-hal yang apa? Haram. Chat-chat dengan teman kerja enggak benar seperti itu. Ketawa ketiwi. Harusnya sama istri yang seperti itu. Tapi syaitan selalu menggoda. Kalau sama istri orang semangat. Sama istri sendiri kurang semangat. Ustaz mohon nasihatnya kiat-kiat agar dapat menghindari fitnah wanita dan dapat menundukkan pandangan. Ya tinggal begini aja. Jangan ngeklik. Sebenarnya menundukkan pandangan itu mudah, cuma dia pertarungan di awal aja. Di awal aja cuma begini kan mudah. Susah atau mudah? Mudah. Pertarungan pertama kita mudah mengalahkan setan. Tapi kalau kita mulai biarin, mulai ngeklik, mulai lihat, kita pasti kalah. Sudah selesai. Jadi pertarungan cuma pada awal, kamu mau tunduk atau enggak? Ya. Dan di antara yang bikin hati rusak adalah mengumbar pandangan. Saya ada ceramah baru-baru tentang pelembut hati. Di antara yang melembutkan hati seorang menundukkan pandangan. Di antara yang melembutkan hati seorang kurang interaksi dengan lawan jenis. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada lelaki agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Hati mereka lebih apa? Suci, lebih lembut, lebih mudah terenyuh, lebih mudah menangis kalau baca Al-Quran, lebih semangat salat malam kalau mereka tundukkan pandangan. Kemudian juga Allah mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Kata Allah kepada para sahabat, kalau kalian minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah di balik hijab. Itu lebih baik lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Ini dalil bahwasanya interaksi dengan wanita kalau berlebihan merusak hati. Merusak hati. Jangan kita berinteraksi dengan wanita kecuali ada seperlunya, ada perlunya enggak apa-apa. Kalau enggak perlu, jangan. Kasihan hati kita. Untuk mensucikannya susah, enggak gampang. Iktikaf lah, baca Quran lah. Tapi kita rusak dengan melihat hal-hal yang haram. Kita rusak dengan interaksi dengan wanita berlebihan tidak pada perluannya. Sehingga kita berlezat-lezakan berinteraksi dalam chat. Buktinya kita ketawa ketiwi. Berarti ada kelezatan enggak? Ada. Terfitnah dengan chat. Terfitnah dengan telepon. Kita telepon wanita ketawa ketiwi, berarti kita sudah terfitnah. Buktinya kita nyaman. Nyaman itu menunjukkan ada kelezatan. Dengan mendengar suara wanita, dengan berchatting-chattingan, berdua-dua dengan wanita tersebut, waliyadzubillah, merusak hati. Cara mudah tundukkan pandangan, ingat hal ini. Pingin hati bersih, tundukkan pandangan. Makanya setelah Allah sebutkan tentang tundukkan pandangan, pada halaman berikutnya dalam Al-Quran, dalam surat Nur, Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Ibnul Qayyim mengambil faedah bahwasanya siapa yang menundukkan pandangan, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya, akan ada kebahagiaan. Ya. Oleh karenanya saya tahu di sini susah, tapi tetap tundukkan apa? Pandangan. Ya. Dan pertarungan cuma pada pandangan pertama itu aja. Mudah, yang penting ada kelihatan. Kalau lagi browsing, misalnya mau lihat pengajian, tahu-tahu ada cewek kelewat terbuka auratnya, jangan kembalikan, langsung turun terus.
Kalau kembalikan sudah, berarti udah pandangan kedua, udah semakin lemah apa? Iman. Kalau lewat selesai, lewat, tidak ada masalah. Jangan klik. Ada judul menarik, jangan klik. Ini menggoda, enggak ada faedahnya. Klik enggak, klik enggak, klik enggak, klik. Saya iman kuat. Paling cuma gini-gini aja. Selesai. Hilang hati, kotor. Ini sebenarnya mudah, cuma kalau sudah pandangan kedua sudah susah. Kalau pandangan pertama masih apa? Masih mudah. Klik enggak klik mudah. Kalau udah klik susah. Kita manusia kalau syahwat sudah bergejolak susah. Nalar sudah tidak jalan. Kita sebagai muslim diwajibkan membuang pandangan saat melihat wanita yang terlihat aurat atau wanita yang tidak berhijab. Apakah kita tetap berdosa jika tidak membuang pandangan? Tapi kita tidak memiliki atau memikirkan hasrat, karena zaman sekarang banyak sekali wanita yang terbuka auratnya. Mau hasrat enggak hasrat apa? Kita jangan lihat. Kecuali tadi terpaksa, kalau kita lagi yang motor kita lihat tabrak, itu lain cerita. Astagfirullah, astagfirullah udah. Jangan bilang alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah musta'an. Gimana lagi? Ingat, kapan antum senang melihat, itulah syahwat. Sudah syahwat, hati antum rusak. Itu aja. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.